Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life. Persaingan para pembalap MotoGP 2024 akan dilanjutkan pada seri balap MotoGP Portugal 2024 di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, 22 hingga 23 Maret. Debut Marc Marquez sebagai pembalap Gresini dengan motor Ducati pada MotoGP Qatar 2024 menghasilkan finish sprint posisi kelima dan posisi keempat pada balapan utama di sirkuit Lusail, Qatar. Di sirkuit yang sebelumnya hanya sekali dimenangi Marquez, seri balap MotoGP 2024 Marquez bersama tim Gresini dinilai banyak pihak menjanjikan. Komentator, Neil Hudson mengatakan kepada TNT Sports bahwa Marquez menunjukkan potensi. Ya, dia kembali. Itu adalah trek yang tidak dia sukai. Bagi saya, dia masih belum nyaman dan belum menemukan setting yang dia suka, ucap Hudson dilansir dari Crash. Kami akan mengetahui lebih banyak setelah MotoGP Portugal karena ini adalah akhir pekan yang tepat tanpa 2 hari pengujian sebelumnya. Mantan pembalap MotoGP, Sylvain Guintoli menambahkan, dia masih memiliki pendekatan di mana dia ingin memahami motornya, memahami gaya berkendara, memahami keseimbangan terbaik. Dia kuat di zona pengereman. Jadi, itu adalah sesuatu yang mereka tidak ingin kehilangan, Marquez. Dari apa yang dia katakan, dia santai saja dan tidak ingin membuat kesalahan, tetapi di Portimao dia akan melepaskan monster itu. Mencoba memacu motornya untuk meraih podium. Tetapi, kondisinya tidak memungkinkan. Pembalap 1-3 lebih cepat dari saya. Tetapi, itu tidak membuat frustrasi karena saya sudah mengatakannya pada Kamis, posisi kami 4, 5, 6. Faktanya, kemarin di posisi kelima pada sprint, ucap Marquez. Selalu podiumnya dekat. Tetapi, memang benar saya masih belum merasa 100% nyaman untuk berkendara seperti yang saya inginkan. Mari kita lihat apakah kami bisa meningkat pada balapan berikutnya, tutur pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu. Marquez mulai menguasai GP23, sementara Francesco Bagnaia dan Jorge Martin beralih ke motor 2024 yang dikembangkan. Marquez masih melakukan penyesuaian halus untuk menemukan setup ideal saat ia menyesuaikan gaya berkendara dari Honda ke Ducati. Namun, pembalap 31 tahun itu belum pernah menang di Portimao, dalam 3 kali percobaan sejak MotoGP mulai membalap di sana pada 2020. Marquez merupakan pebalap satelit teratas di sprint dan Grand Prix Qatar sehingga ada alasan untuk optimis. Namun, konsistensi Bagnaia dan Martin tetap menjadi kendala besar yang harus diatasi akhir pekan depan. Manajer Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi, menyatakan Marc Marquez bakal punya kesempatan bergabung dengan skuadnya dan menjadi tandem Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Meski begitu, Tardozzi mengaku pihaknya tak mau gegabah. Dalam debutnya bersama Ducati dan Gresini Racing di seri Qatar, Marquez langsung tampil garang meski mengendarai motor lama alias Desmosedici GP23. Ia berhasil finish kelima dalam balapan sprint dan finish keempat dalam balapan Grand Prix. Tardozzi yang dikenal punya hubungan baik dengan Marquez, kontan memberikan pujian kepada pembalap asal Spanyol tersebut. Pria asal Italia ini bahkan meyakini bahwa cepat atau lambat Marquez akan memperebutkan kemenangan dan gelar dunia. Tanpa basa-basi, Marc Marquez disebut pembalap cerdas. Dia cerdas. Ia melakukan apa yang harus ia lakukan. Marc mencapai posisi untuk memperebutkan kemenangan. Ia adalah pembalap yang akan memenangkan banyak balapan dan mungkin memperebutkan gelar dunia, ujar Tardozzi kepada Corse di Moto pada Rabu kemarin. Tardozzi menyatakan, jika Marquez bisa meneruskan tren positifnya ini, maka ia akan punya kans menjadi tandem Bagnaia musim depan. Meski begitu, Marquez bakal bersaing dengan Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan bahkan Enea Bastianini yang saat ini sedang membela Ducati Lenovo Team. Sudah jelas Marc juga bisa datang dan bertarung demi menjadi rekan setim Francesco Bagnaia. Namun, kami tidak buru-buru. Saya tak tahu kapan keputusan ini akan diambil. Namun, Marc adalah seorang juara yang hebat, lanjut Tardozzi, yang juga mantan pembalap World SBK.
semua akan pasti bisa kembali ke papan atas kalau sudah niat. Pujian untuk Marquez juga datang dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Ia mengaku tak kaget Marquez langsung tampil garang. Menurutnya, ini semua berkat talenta dan kemampuan adaptasi sang 8 kali juara dunia yang tak terbantahkan. Mark telah menunjukkan semua talenta dan kelasnya dalam kemampuan beradaptasi. Ia sudah menjadi protagonis yang menakutkan di atas motor yang benar-benar baru baginya. Dia menjadi rider terbaik di atas motor 2023 kami, tutur Dall'Igna via GP1. Ini semua berkat pengalaman dan hasrat seorang juara, yang ingin kembali ke performa yang baik. Jika ia sudah berkata begitu, maka ia akan membuat perbedaan dalam petualangan barunya, lanjut pria yang juga ex-direktur teknis Aprilia Racing ini. Alex Rins tak sabar balapan di MotoGP Qatar. Begini penampakan livery baru YZR M1 yang tampak lebih bongsor. Dalam debut perdana bersama Yamaha, Alex Rins memuji livery spesial Yamaha YZR M1 yang tampak sudah dipersiapkan matang-matang jelang gelaran perdana MotoGP Qatar nanti malam. Alex Rins menyatakan tak sabar untuk segera mengendarai Yamaha M1 di balapan pembuka MotoGP Qatar. Setelah menjalani tes pramusim di Sepang dan Lusail, Alex Rins akan melakukan debut resmi di MotoGP akhir pekan ini. Rins absen di MotoGP Qatar musim lalu setelah mengalami tahun yang penuh dengan cedera bersama LCR Honda. Meski hanya tampil 7 kali sepanjang musim, Rins tetap mampu meraih kemenangan setelah membawa Honda meraih kemenangan di kota. Kini Rins di Yamaha bersama juara dunia 2021 Fabio Quartararo. Ia pun bisa menjadi kuda hitam untuk meraih hasil serupa. Rins masih bersaing dengan Maverick Vinales dan Jack Miller untuk menjadi pebalap MotoGP pertama yang menang dengan 3 merek berbeda. Namun untuk melakukannya, Rins mengakui bahwa ia masih perlu beradaptasi lebih jauh dengan motor M1. Babak baru bersama Yamaha secara resmi dimulai akhir pekan ini. Saya tetap tinggal di Qatar setelah tes karena prediksi cuaca yang tidak terlalu bagus di tempat tinggal saya, dan saya ingin bisa berlatih sebanyak mungkin dan berada dalam mode balapan sedini. Mungkin, ujar Rins mengutip Crash 73. Saya sangat termotivasi dan secara umum cukup penasaran untuk melihat apa yang bisa kami raih akhir pekan ini, imbuhnya. Sementara itu, motor M1 disebut tidak membuat langkah maju dalam pengujian seperti yang pembalap mereka harapkan. Baik Rins dan Quartararo senang dengan paket keseluruhan, tetapi jelas bahwa keduanya berharap lebih karena masih ada jarak yang cukup jauh dengan tim-tim seperti Ducati, KTM, dan Aprilia. Direktur tim Yamaha, Massimo Meregali menyebutkan bahwa pihaknya telah mengantongi gambaran soal hasil yang akan dipetik di MotoGP Qatar nanti. Hal tersebut berdasarkan hasil balapan-balapan sebelumnya. Meskipun kami memiliki gambaran umum tentang seperti apa tingkat performa kompetisi kami, balapan akan menunjukkan bagaimana kartu-kartu telah dibagikan musim ini, kata Meregali. Meskipun musim libur relatif singkat, kami, sebagai penggemar MotoGP, sudah tidak sabar untuk memulai putaran 2024. Kami tidak sabar untuk kembali beraksi, imbuhnya. Alex Rins sebut 2 kekurangan yang harus ditingkatkan Yamaha jelang MotoGP Qatar 2024. Pembalap Monster Energy Yamaha, Alex Rins menyebut 2 kekurangan yang harus dibenahi timnya jelang MotoGP Qatar 2024. Menurutnya 2 kekurangan tersebut membuat Yamaha kalah bersaing dengan pabrikan lain di tes MotoGP 2024 Qatar. Alex Rins menempati posisi ke-16 dengan waktu 1 menit 52. 103 pada hari kedua tes MotoGP Qatar yang berlangsung di Losail International Circuit, Qatar, Selasa, 20 Februari 2024. Hasil tersebut menjadi peningkatan, setelah pada hari pertama menempati peringkat ke-19 dengan waktu 1 menit 53.642 detik. Namun, Alex Rins masih belum bisa menyamai kecepatan Fabio Quartararo meski sama-sama mengendarai YZR M1. Sebab, El Diablo, julukan Fabio Quartararo, menempati posisi ke-14 pada hari kedua dan ke-10 pada hari pertama. Alex Rins sadar YZR M1 masih perlu mendapatkan peningkatan.
Dia menilai motor pabrikan asal Jepang itu masih memiliki dua kekurangan, yakni di bagian rem dan akselerasi. Jika kami menemukan sesuatu, mungkin akan menarik untuk meningkatkan rem dan akselerasi, kata Alex Rins dikutip dari Motosan, Kamis, 22 Februari 2024. Meski pengereman YZR M1 lebih baik di Qatar dibandingkan Sepang, Alex Rins menilai cengkeraman motornya masih kurang saat keluar dari tikungan serta akselerasinya. Bahkan, dia menganggap dua kekurangan tersebut membuat Yamaha kalah bersaing dengan pabrikan lain. Sejujurnya saya merasa, Yamaha lebih baik pada rem di Qatar dibandingkan dengan Sepang, tetapi kami masih kurang. Sedikit cengkeraman saat keluar dari tikungan, seperti di tikungan 7, 8, dan akselerasi di tikungan 15, sepertinya pabrikan lain memiliki sedikit lebih keunggulan, banyak dari kami, ujarnya. Mantan pembalap LCR Honda itu pun menilai Yamaha sudah meningkatkan mesin YZR M1 untuk bisa tampil kompetitif. Bahkan, Alex Rins menilai Yamaha cukup bagus untuk berada di lintasan lurus. Secara keseluruhan, menurut saya Yamaha telah meningkatkan mesinnya. Kami cukup bagus di lintasan lurus, jadi mereka bekerja dengan baik selama liburan musim dingin, ucapnya. Serius Alex Rins bakal rombak YZR M1 jadi motor paling gahar di MotoGP 2024. Kehadiran Alex Rins di skuad Yamaha MotoGP digadang-gadang berkontribusi dongkrak motor MotoGP Yamaha YZR M1, memang benar bisa begitu? Sosok Alex Rins diberi julukan Tebakri bukan tanpa alasan loh. Tebakri atau diterjemah secara harfiah, adalah tukang roti dapat dideskripsikan seorang yang tekun dan memperhatikan detail sampai hasilnya sempurna. Hal itu yang dipamerkan Alex Rins saat bersama skuad Suzuki MotoGP di 2017 hingga 2022. Bahkan saat pembalap kelahiran 8 Desember 1995 itu jadi satu-satu pembalap yang antarkan motor MotoGP Honda menang musim lalu. Gara-gara kemenangan itulah Honda pabrikan tidak mendapatkan hak konsesi di MotoGP 2024. Untungnya FIM dan Dorna Sports mengubah regulasi hak konsesi MotoGP 2024 dengan tujuan membuat motor MotoGP pabrikan Jepang bisa kembali bersaing dengan Eropa. Memang sebegitu pentingnya Alex Rins direkrut Yamaha pabrikan demi mendongkrak motor Yamaha M1 di MotoGP 2024. Fakta hanya ada pembalap Alex Rins yang tersedia di bursa transfer saat itu ditambah Yamaha pabrikan hanya satu-satunya skuad MotoGP yang berkompetisi. Tidak seperti skuad MotoGP pabrikan lain yang menurunkan skuad pabrikan dan satelit. Alex Rins sudah terbiasa menjalani peran sebagai pembalap andalan sekaligus pengembang. Peran yang sudah diembannya di skuad Suzuki MotoGP sejak 2017 hingga 2022 silam dan kontribusi R42 terbukti mengantarkan Suzuki juara dunia MotoGP 2020 silam. Alex Rins juga terbukti kenal betul karakter motor MotoGP konfigurasi inline 4 sebagaimana dengan motor MotoGP Yamaha YZR M1 musim ini. Apalagi terhitung Suzuki pabrikan cabut dari MotoGP, motor MotoGP Yamaha YZR M1 menjadi satu-satunya motor konfigurasi inline 4 di MotoGP sejak 2023 silam. Kemampuan Alex Rins sebagai pembalap reguler dan pengembang serta pengalaman lama dengan motor MotoGP konfigurasi inline 4 mampu meningkatkan Yamaha M1 musim ini. Apalagi kelemahan saat Alex Rins di Suzuki pabrikan dulu minim eksplorasi dan riset aerodinamika jadi kendala. Sepertinya tidak terjadi di Yamaha pabrikan, hal itu dibuktikan dengan bergabungnya insinyur X Ducati pabrikan. Sebut saja, Marco Nicotra ahli komputasi aerodinamika dan Massimo Bartolini penanggung jawab performa Ducati Desmosedici GP sebelumnya. Setidaknya, pengalaman Alex Rins di Suzuki pabrikan tanpa sokongan maksimal urusan aerodinamika bisa memberikan feedback positif. Belum lagi, konsesi MotoGP 2024 boleh dikatakan menguntungkan Yamaha pabrikan karena pembalap reguler boleh melakukan tes atau uji coba dengan motor MotoGP Yamaha M1 yang dikembangkan. Peran Alex Rins dengan pengalaman sebelumnya sebagai pembalap sekaligus pengembang bisa bikin motor Yamaha M1 lebih baik di MotoGP 2024.
Itulah alasan Alex Rins dikontrak Yamaha pabrikan, belum lagi Tebakeri bisa bikin sejarah jika bisa menang di atas motor Yamaha M1 di MotoGP 2024. Alex Rins punya kans jadi pembalap pertama dalam sejarah MotoGP modern 4 tak yang berhasil menang di atas 3 merek motor berbeda. Alex Rins sebelumnya menang di atas motor MotoGP Suzuki GSX-RR 2017 hingga 2022, dan Honda RC213V 2023. Nah, jika sampai R42 menang naik motor MotoGP Yamaha YZR M1 maka sejarah pun terjadi. Alex Rins diproyeksikan sebagai Third Part 2 di Yamaha musim mendatang.